Mereka berspekulasi bahwa harga aset tersebut akan terus naik karena akan ada orang bodoh yang membelinya meski harganya sudah mahal. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Bill Gates pernah membuat heboh dengan pernyataannya yang mengungkapkan bahwa dunia kripto dan NFT adalah contoh paling nyata dari The Greater Fool Theory. Apa sih sebenarnya teori ini? Mengapa pendiri Microsoft ini bisa berkata seperti itu? The Greater Fool Theory adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa akan ada orang bodoh yang membeli sebuah aset terlepas dari harganya yang mahal atau murah. Hal ini akan membuat harga suatu aset terus naik hingga mencapai titik puncak. Biasanya hal ini terjadi ketika tidak ada lagi orang bodoh yang mau membeli aset tersebut. Ketika hal ini terjadi, orang-orang yang sudah mendapatkan profit akan mulai menjual asetnya hingga harga aset tersebut pun menurun. Orang-orang bodoh yang terlambat melakukan aksi jual atau profit taking akan menyesali keputusannya. Saat mereka tersadar, semua itu sudah terlambat karena harga asetnya sudah turun dan mereka mengalami kerugian. Berdasarkan teori ini, investor akan membeli suatu aset tanpa melihat kualitasnya. Oleh karena itu, praktik ini lebih condong ke arah spekulasi. Mereka berspekulasi bahwa harga aset tersebut akan terus naik karena akan ada orang bodoh yang membelinya meski harganya sudah mahal. Hal ini akan terus terjadi sampai gelembungnya pecah, lalu harga aset tersebut pun terjun bebas. Salah satu contoh The Greater Fool Theory adalah Bitcoin. Seperti yang diutarakan oleh Bill Gates, aset ini tidak memiliki underlying aset. Pergerakan harganya hanya didasarkan pada penawaran dan permintaan. Ketika permintaan tinggi maka harganya naik, lalu ketika penawaran tinggi maka harganya akan turun. Pada 2015 harga koin ini hanya berkisar di angka 4 juta rupiah, lalu terbang ke angka 200 juta rupiah pada 2017. Pada 2018 harganya turun ke level 40 juta rupiah akibat krisis ekonomi. Investor cenderung untuk menjual aset fluktuatif pada kondisi ekonomi seperti ini. Harga koin ini pun kembali terbang ke titik 900 juta rupiah pada 2021. Lalu kandas di level 400 juta rupiah per hari ini. Perubahan harga Bitcoin ini menunjukkan bahwa aset ini sangatlah fluktuatif. Hal ini terjadi karena tidak adanya mekanisme untuk menstabilkan harga, sehingga pergerakan harga sepenuhnya dikendalikan oleh penawaran dan permintaan. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan karena bisa merugikan banyak orang, terutama investor dengan literasi yang rendah namun memiliki keinginan untuk kaya dalam waktu singkat. The Greater Fool Theory perlu kita hindari supaya kita tidak mengalami kerugian di masa yang akan datang. Secara naluri, tentu kita selalu menginginkan keuntungan. Namun, naluri ini perlu dikendalikan. Jangan sampai kita terlalu mengandalkan naluri, sehingga kita bertindak secara tidak logis. Jika masih ragu, sebaiknya jangan dulu mengambil keputusan. Beri waktu sejenak untuk melakukan riset dan analisis mengenai produk tersebut. Hal ini akan membuat kita menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan. Saat ingin berinvestasi, perlu memahami apakah produk investasi tersebut memiliki underlying asset atau tidak. Underlying asset adalah objek, baik berwujud ataupun tidak berwujud, dengan nilai ekonomis tertentu yang dijadikan sebagai dasar transaksi penerbitan suatu instrumen investasi. Underlying asset ini menjadi penting karena dapat dijadikan sebagai jaminan bahwa pergerakan harga instrumen investasi tersebut mengacu kepada suatu aset tertentu. Jika tidak memiliki underlying asset maka perlu curiga bagaimana aset tersebut diperjualbelikan dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Jika ternyata harga aset tersebut hanya dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran, maka sebaiknya tidak membeli aset tersebut. Saat berinvestasi, perlu juga untuk membuat rencana. Rencana investasi ibarat sebuah jalan yang akan mengarahkan ke tujuan investasi. Dengan adanya rencana investasi, maka tidak akan tersesat di tengah jalan. Kalaupun ada gangguan-gangguan dalam perjalanan investasi, maka akan mengacu ke rencana tersebut. Jika menemukan produk investasi baru, maka bisa berhenti sejenak dan melihat apakah produk tersebut sesuai dengan rencana investasi atau tidak. Bayangkan jika tidak memiliki rencana investasi. Tentunya akan mudah tergiur dengan berbagai produk investasi yang ada di luar sana, apalagi yang menawarkan keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Itulah penjelasan mengenai The Greater Fool Theory. Semoga informasi ini bermanfaat dan selalu analisis terlebih dahulu sebelum berinvestasi. Jangan lupa untuk like, komen, share serta subscribe agar tidak ketinggalan video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.